البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajelis kembali dalam salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang kita berharap semoga berkumpulnya kita ini termasuk dalam upaya untuk membersihkan jiwa-jiwa kita dan menjauhkan dari hal-hal yang mengotorinya. Sebagaimana tadi kita dengar pada salat maghrib, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah bersumpah dengan beberapa dari makhluk-makhluknya, baik itu matahari, baik itu rembulan, bersumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan malam, dengan siang. Dan Allah berhak untuk bersumpah dengan apa saja dari makhluk-makhluknya untuk menunjukkan keagungan dan kesempurnaannya, karena Allah lah yang menciptakannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi, sungguh celaka orang-orang yang mengotori dirinya, mengotori jiwanya. Membersihkan diri akhwani fillah dengan mengisi diri kita dengan ilmu, dengan iman, dengan ma'rifatullah, dan sebaliknya mengotori diri ya dengan melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itulah kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan duduknya kita ini termasuk dalam deretan yang mendapatkan falah, karena upaya kita untuk membersihkan diri-diri kita dari kejahilan, dari kebodohan, dan juga dari dosa-dosa dan kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan bahkan dari langkah awal seorang ketika mau menuju ke masjid, itu merupakan langkah-langkah untuk membersihkan diri juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat?"
Maukah kalian aku tunjukkan dengan perkara yang dengannya kesalahan-kesalahan akan terhapus dan dengannya akan diangkat derajat-derajat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 hal. Isbaghul wudu' 'alal makarih wa kathratul khutha ilal masajid wa intidharus salati ba'das salah. Perhatikan. 3 perkara ini bagi orang-orang yang ihtisab padanya, akhwani fillah, memperkuat rasa harap padanya. Nah, terpenuhi ketika seorang mau berangkat ke masjid menghadiri majelis ilmu seperti ini. Kenapa? Sejak awal dia berwudu dari rumahnya. Isbaghul wudu' 'alal makarih, menyempurnakan wudu dalam keadaan dia tidak suka. Apalagi di hari-hari yang terkadang terasa dingin, seseorang enggan untuk berwudu, malas untuk berwudu, dan dia paksa dirinya untuk berwudu. Ini termasuk sebab di antara sebab-sebab dosa terampuni dan derajat terangkat. Kemudian dia melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Kathratul khutha ilal masajid, perbanyak langkah-langkah untuk menuju ke masjid demi menunaikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menunaikan salat fardu, untuk menghadiri majelis ilmu, kemudian menunggu salat setelah salat. Fadzalikumur ribat, dan itu adalah ribat, ibarat berjaga-jaga di perbatasan untuk menjaga kaum muslimin dari serangan musuh-musuhnya. Dan duduknya kita, akhwan, kita baru selesai dari menunaikan salat maghrib, dan kita duduk juga selain untuk mengingat petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ilmu, juga untuk menunggu salat Isya. Maka sungguh terkumpul keutamaan yang banyak bagi mereka-mereka yang mampu menggabungkan niatan dan memperbanyak ihtisab, memperbanyak rasa harap. Nah, dengan mengingat hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan amal, akhwan, nah, seorang pada satu amalan terkadang bisa mengumpulkan banyak sekali keutamaan. Maka berbagus dalam menata niat, karena dengannya seseorang bisa mencapai kemuliaan yang banyak. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan seputar bagaimana prinsip ahli sunnati wal jamaah terkait pemerintahnya, dan bagaimana prinsip terkait mereka-mereka yang memberontak kepada pemerintah dari orang-orang yang terpapar pemahaman Khawarij. Telah kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tahdzir yang sangat banyak, peringatan yang sangat banyak terhadap pemahaman Khawarij. Dan pemahaman ini, akhwan, tentunya dari masa ke masa mereka tidak akan menamakan dirinya atau kelompoknya kelompok Khawarij, tidak. Tapi memberikan nama dengan nama-nama yang menipu. Jamaah jihad, Ansarullah misalnya. Nah, atau nama-nama yang lain. Nah, namun penamaan tidaklah mengubah hakikat. Karena menjadi inti penetapan hukum dalam syariat kita, ikhwani fillah, yaitu berdasarkan hakikatnya. Bagaimana pemahamannya, bukan hanya sekadar berdasarkan simbol-simbol atau penamaan belaka. Maka kapan saja suatu kelompok
padanya pemahaman seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, maka mau tidak mau dia dinamakan khawarij. Ya, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu pada perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, "Wa man kana min ahli al-Islam fala tashhad lahu bi'amali khairin wala syarrin fa innaka la tadri bima yukhtamu lahu 'indal maut tarju lahu rahmatallah wa takhafu 'alaihi dhunubah." Pada poin ini, ikhwan, setelah beberapa poin-poin membahas tentang akidah seputar pemerintah, di mana juga di antara poin penting yang harus kita ingat kembali bahwasanya tidak ada ketaatan kepada manusia setinggi apapun jabatan dan kedudukannya pada perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan pada poin sebelumnya, wa'lam rahimakallah annahu la ta'ata li bashar fi maksiatillahi azza wajalla. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, bahwasanya tidak ada ketaatan kepada manusia pada perkara kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita beralih kepada pembahasan berikutnya terkait akidah Ahlussunnah Sunnati wal Jamaah, yaitu dengan permasalahan persaksian terkait seseorang itu apakah menjadi penghuni surga ataupun neraka. Bersaksi bahwasanya si fulan atau si alan dia adalah penghuni surga. Demikian pula bersaksi bahwasanya seseorang sebagai penduduk neraka. Maka bagaimana tuntunan dalam masalah ini? Perhatikan perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di sini. Kata beliau, "Wa man kana min ahli al-Islam fala tashhad lahu bi'amali khairin wala syarrin. Fa innaka la tadri bima yukhtamu lahu 'indal maut." Dan siapa saja yang dia termasuk dari ahli Islam, maka jangan engkau mempersaksikan untuknya dengan amalan kebaikan yang diterima oleh Allah ataupun keburukan. Dalam artian, jangan engkau bersaksi bahwasanya dia itu masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena engkau tidak mengetahui dengan apa dia akan menutup kehidupannya ketika datang kematian. Kita tidak tahu, ikhwani fillah. Seseorang ketika datang kematian, bagaimana dia menutup hidupnya. Bisa saja seorang yang semasa hidupnya dari lahir sampai tua dipenuhi dengan amalan-amalan maksiat, tapi Allah Subhanahu wa taala kehendaki menjelang ajalnya dia bertobat sebelum sampai ghargharah. Karena selama nyawa belum sampai di kerongkongan, maka Allah Subhanahu wa taala masih tetap membuka pintu taubat bagi hambanya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala selama dia belum ghargharah, sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Demikian pula sebaliknya, dia dikenal semenjak kecil sampai tua dengan kebaikan-kebaikan yang terlihat berbuat baik di mata manusia, tapi ternyata di akhir kehidupannya menutup dengan keburukan. Wal'iyadzu billah.
Makanya kita tidak diperbolehkan untuk mempersaksikan kepada orang per orang bahwasanya dia sebagai penduduk surga atau dia sebagai penduduk neraka. Lalu bagaimana? Tarjulahu rahmatullah wa takhafu alaihi dzunubah. Engkau bisanya yaitu mengharapkan untuknya agar dia mendapatkan rahmat dari Allah. Dan engkau mengkhawatirkan atasnya dari akibat dosa-dosa yang dia lakukan semasa hidupnya. Dan ini berlaku juga bagi diri-diri kita semua, akhwanifillah, sebelum orang lain. Bahwasanya setiap muslim maupun muslimah, kita semua tidak mengetahui bagaimana akhir kehidupan kita, tapi yang diharapkan adalah rahmat dari Allah. Dengan diiringi kekhawatiran akibat dari dosa-dosa yang dilakukan, antara harapan dan rasa takut. La tadri ma yasbiqu lahu 'indal mauti ila Allah minan nadam wa ma ahdatha Allah fi dzalikal waqti idza mata 'alal Islam. Tarju lahu rahmatullah wa takhafu 'alaihi dzunubah. Engkau tidak mengetahui apa yang mendahului dia ketika datang kematian dan ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala berupa penyesalan. Kita semua tidak tahu. Nah, kalau dia dulunya adalah seorang yang buruk, kita tidak tahu di detik-detik menjelang kematiannya apakah dia betul-betul bertobat. Tidak tahu. Demikian pula apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala munculkan pada waktu tersebut, kita semua juga tidak tahu. Nah, maka intinya apabila dia mati di atas keislaman, diketahui dia mati di atas keislaman, maka engkau mengharapkan baginya rahmat dari Allah dan engkau khawatir atasnya akibat dari dosa-dosa semasa kehidupan di dunia. Nah, pada kalimat yang ringkas ini ada beberapa poin, akhwani fillah, yang butuh kita tegaskan terkait keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Karena pada poin ini menyinggung beberapa hal. Yang pertama terkait keimanan terhadap masalah takdir, yang baik maupun yang buruk. Bahwasanya hal tersebut telah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian ditulis kembali ketika janin umur 4 bulan di perut ibunya. Takdir yang tadi takdir am yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk menulis kembali takdir masing-masing pribadi ketika dia berumur 4 bulan. Sebagaimana hadis yang masyhur dari Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Tambahan nutfah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Arba'in An-Nawawiyah, akhwani fillah, ini lafaz di luar sahihain. Tidak ada dalam Sahih Bukhari maupun Muslim lafaz nutfah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari, dan 40 hari ini masih memang berupa nutfah, berupa air mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari kedua menjadi 'alaqah, segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian
40 hari ketika menjadi segumpal daging. Setelah genap 120 hari, berarti sekitar 4 bulan, Allah Subhanahu wa taala utus. Tsumma yub'atsullahu malakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala utus malaikat, fayu'maru bi arba'i kalimatin bi katfi rizqihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Nah, ini yang disebut dengan takdir umri. Ditulis rizki, ajalnya, apakah dia celaka atau bahagia. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa wallah inna ahadakum awir rajul, fa wallah inna rajul, ada ragu-ragu dari perawi, ya'malu bi'amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Sungguh demi Allah, salah seorang di antara kalian atau ada seseorang yang dia beramal dengan amalan penduduk neraka sampai hampir-hampir dikatakan antara dia dengan neraka itu tinggal 1 hasta. Dhira, ikhwan, kalau itu sebagai ukuran, 1 dhira itu dari ujung jari sampai siku. Ini dhira. Ujung jari yang paling panjang, jari tengah sampai siku, ini kalau sebagai satuan ukuran. Tapi kalau kita melihat dhira dalam suatu kalimat, itu yang dimaksud adalah anggota tubuh, maka yang dimaksud adalah lengan bawah, ini dhira. Sehingga sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Nah, dalam hadis ini yang diinginkan dhira adalah sebagai ukuran, di mana ungkapan bagaimana dekatnya orang tadi dengan neraka sudah, karena melakukan amalan penduduk neraka semasa hidupnya. Tapi fayasbiqu alaihi alkitab, pena penulisan takdir telah mendahulunya bahwasanya dia itu ditetapkan sebagai orang yang selamat. Maka sebelum datang kematiannya, fayamalu bi'amali ahlil jannah, dia pun melakukan amalan penduduk surga sebelum datang ajal. Fayadkhuluha, akhirnya dia pun masuk ke dalam surga. Namun sebaliknya, ikhwan, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Yang kedua ini yang mengerikan, ikhwan, di mana seseorang dia beramal semasa hidupnya dengan amalan penduduk surga, sampai-sampai antara dia dengan surga bisa dikatakan tinggal 1 hasta saja, sangat dekat, karena giatnya dia dalam beramal menurut pandangan manusia. Tapi fayasbiqu alaihi alkitab, pena penulisan takdir telah mendahuluinya bahwasanya dia termasuk orang yang celaka, maka dia pun sebelum datang kematian fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha, dia beramal dengan amalan penduduk neraka, akhirnya dia masuk ke dalam neraka, wal iyadu billah. Dan hadis ini, akhwani fillah, bagi setiap muslim maupun muslimah yang memiliki keimanan terhadap takdir yang baik maupun yang buruk, akan membuahkan rasa khawatir, membuahkan rasa takut, yang rasa takut tersebut tentunya rasa takut yang benar. Bagaimana rasa takut yang benar? Yaitu rasa takut yang
menghalangi seorang hamba dari berbuat kemaksiatan dan mendorong si hamba tadi untuk semakin banyak melakukan ketaatan. Ini rasa takut yang benar. Nah, al-khauf al-mahmud, rasa takut yang dipuji, rasa takut yang itu merupakan ibadah yang agung, yaitu rasa takut yang menjadi penghalang dia melakukan kemaksiatan dan mendorong dia untuk melakukan ketaatan. Adapun kalau sampai rasa takut tersebut melebihi hal ini sehingga menjatuhkan hamba ke dalam perasaan putus asa dari rahmat, maka ini rasa takut yang sudah menyimpang. Dan para ulama rahimahumullahu ta'ala menjelaskan, akhwanifillah, yang ini menjadi hal penting untuk kita pahami. Karena mungkin dalam diri kita akan bertanya-tanya, bagaimana orang tadi beramal dengan amalan soleh, tapi kok Allah subhanahu wa ta'ala hukum dia dengan apa? Dengan dijadikan di akhir kehidupannya melakukan amalan penduduk neraka. Padahal telah kita ketahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu asy-syakur. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mensyukuri amalan hamba-hambanya. Asy-syakur. Ketika hamba ini beramal dan terpenuhi syarat amalan, Allah akan mengganjarnya. Dan di antara ganjaran yang Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepadanya taufik untuk beramal berikutnya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah khabarkan ketika menjelaskan tentang nama Asy-Syakur, di antara alamat diterimanya amal yaitu seorang terpacu untuk beramal berikutnya. Lalu bagaimana dengan kondisi orang itu? Dia beramal selama hidupnya panjang. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan, ikhwan, innar rajula la ya'malu az-zaman at-tawil bi 'amali ahli al-jannah thumma yukhtamu lahu 'amaluhu bi 'amali ahli an-nar. Seseorang beramal pada jangka waktu yang sangat panjang dengan amalan penduduk surga, tapi kemudian ditutup amalannya dengan amalan penduduk neraka. Sebabnya apa? Ini yang penting. Kok sampai demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha bijaksana. Kalau hamba itu melakukan amalan soleh dengan benar, tidak akan dihukum dengan ditinggalkan seperti ini. Maka hal itu terjawab, ikhwani fillah, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ternyata amalan saleh yang dilakukan banyak itu hanya sekedar yang terlihat di mata manusia. Hanya sekedar yang terlihat di mata manusia. Karena kalau dia beramal soleh, terpenuhi syaratnya berupa keikhlasan dan terpenuhi syaratnya berupa ittiba'us sunnah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan meninggalkannya, kawan. Tidak akan meninggalkannya. Allah akan memberikan hidayah. Allah akan memberikan kekokohan dan istiqamah. Dan ternyata sebabnya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innar rajula la ya'malu 'amala ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Ini masalahnya. Seseorang beramal dengan amalan penduduk surga pada perkara-perkara yang nampak di mata manusia, dan dia ditetapkan menjadi penduduk neraka. Kenapa? Karena amalannya hanya ingin sekedar dilihat manusia. Amalan tidak ikhlas. Ini masalahnya. Nah, jadi amalan tersebut tidak ikhlas karena Allah. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan
di akhir kehidupannya dengan hakikat perkara dia yang sebenarnya, sehingga sebelum datang kematian dia beramal dengan amalan penduduk neraka, akhirnya menutup hidupnya dengan keburukan, wal'iyadzubillah. Maka dari sini pula kita mengambil permasalahan yang kedua, ikhwan, yaitu bahwasanya seseorang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibiarkan dia terjatuh di dalam kemaksiatan dan dosa-dosa. Di antara sebabnya karena tidak ikhlasnya dia dalam amalan-amalan yang dilakukan. Ini yang terjadi pada laki-laki tersebut. Dia tidak ikhlas. Karena apa? Fima yabdu linnas, beramal hanya sekedar yang dilihat oleh manusia saja. Maka berbagus keikhlasan pada semua amalan-amalan kita. Jika kita ingin istiqamah, jika kita ingin mendapatkan husnul khatimah, maka ikhlaskan niatan pada semua amalan, yang kecil maupun yang besar. Jangan sekali-kali seorang muslim maupun muslimah memberi celah pada dirinya untuk riya, beramal hanya sekedar ingin mendapatkan pujian, beramal hanya ingin sekedar mendapatkan sanjungan, beramal karena untuk mendapatkan secuil dari perkara dunia, dan seterusnya dari niatan-niatan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kenapa, ikhwan? Karena bahayanya fatal. Bahayanya fatal. Nah, selain dosa yang dia kumpulkan karena dosa riya, dosa syirik asghar. Walaupun namanya syirik asghar, ikhwan, dia dosa yang sangat besar. Bahkan menurut pendapat yang rajih yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Ibnu Utsaimin condong kepadanya, walaupun pada beberapa tempat menunjukkan keraguan-keraguan, tapi pada sebagian tempat beliau tegas menyatakan bahwasanya dosa syirik asghar termasuk dalam deretan dosa yang tidak Allah Subhanahu wa taala ampuni jika mati dalam keadaan belum bertaubat. Sebagaimana dalam ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Nah, ayyushraka bih, dosa kesyirikan ini, ikhwan, kalau ditakdirkan dalam masdar kan datang dalam bentuk nakirah, sehingga nakirah pada konteks penafian memiliki makna umum, mencakup syirik akbar maupun syirik asghar. Sehingga ayat ini tegas dan kita tidak mendapati dalil yang lain yang mengeluarkan syirik asghar dari keumuman ayat. Makanya yang rajih tentang ayat ini mencakup syirik akbar maupun syirik asghar, bahwasanya siapa saja mati dalam keadaan membawa dosa syirik, baik yang besar maupun yang kecil, dan dia belum bertobat darinya, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berbeda akibatnya dari sisi kekekalan di dalam neraka. Kalau syirik akbar maka dia kekal di dalam neraka, sedangkan syirik asghar maka dia akan dihukum sesuai dengan kadar dosa syirik asghar tersebut. Makanya, ikhwan, setelah kita tahu sebab kenapa sampai si hamba tadi yang beramal dengan amalan yang panjang, dengan amalan yang nampak di mata manusia saleh, tapi kemudian ternyata menutup hidupnya dengan keburukan dan menjadi penduduk neraka, kita tahu sebabnya karena dia tidak ikhlas. Maka berbagus sisi keikhlasan, dan ini bukan perkara yang ringan. Karena ikhlas, ikhwani fillah, tasfiyatul amal bisalihin niyyah an jami'i syawaibis syirik. Kita berupaya untuk memurnikan amalan kita dengan niatan yang saleh,
Kita murnikan dari semua cabang-cabang kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Jangan beri kesempatan pada diri kita untuk mengharapkan pahala kecuali dari Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, kemudian poin yang ketiga dari pembahasan ini yaitu terkait masalah memberikan persaksian dengan surga dan neraka. Perlu diketahui bahwasanya memberikan persaksian itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama syahadah biwasfin, yang kedua syahadah bisyakhsin. Ya, sebagian ulama mengungkapkan yang pertama juga dengan syahadah yang am, persaksian yang umum. Maksudnya adalah persaksian dengan sifat. Seperti misalnya akhwan, kita bersaksi bahwasanya setiap orang yang beriman mesti masuk ke dalam surga. Ini boleh tidak kita bersaksi seperti itu? Bahkan harus. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun bahwasanya setiap orang yang beriman, setiap orang muslim, mati di atas keislamannya, maka dia pasti menjadi penduduk surga. Ini namanya persaksian secara umum. Dengan apa? Dengan sifatnya. Setiap orang yang bertakwa mesti menjadi penduduk surga. Adapun persaksian yang kedua syahadah bisyakhsin, mempersaksikan dengan personal, orang per orang, mempersaksikan secara khusus. Si fulan ketika mati kita menghadiri jenazahnya kemudian mengatakan, oh si fulan ini penduduk surga. Boleh tidak? Tidak diperbolehkan. Nah, hal ini yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui bagaimana hakikat amalan dia, karena kita hanya tahu apa yang nampak. Apapun yang tersembunyi di hatinya kita tidak tahu. Apa yang terjadi di saat dia menjelang sakarat juga kita tidak mengetahuinya. Kenapa akhwani fillah? Karena di antara ujian yang besar yang iblis berserta bala tentaranya datang ikhwan, yaitu di detik-detik akhir sebelum sakaratul maut. Kisah yang masyhur pada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bagaimana syaitan mendatanginya di detik-detik akhir kehidupan beliau. Datang seolah-olah dia memuji. Futtani ya Ahmad. Engkau telah apa? Telah luput dariku wahai Ahmad. Dalam artian engkau telah selamat dari godaanku. Engkau telah selamat dari godaanku. Ini kalau bukan seorang alim mungkin akan merasa lega. Iya, mungkin timbul ujub, menyangka bahwasanya pengakuan syaitan ini adalah apa? Pengakuan jujur, padahal itu adalah jebakan untuk menjadikan hati seseorang apa? Terjatuh dalam ujub. Maka Imam Ahmad mengatakan la ba'du sebagaimana diriwayatkan oleh putra yang menemani detik-detik tersebut. Kemudian ketika ditanya, kenapa wahai ayah engkau mengatakan demikian, la ba'du, karena datang syaitan mengatakan demikian. Belum. Kenapa? Masih hidup. Selama masih hidup tidak ada satupun yang apa? Yang dikatakan dia telah apa? Selamat dari godaan syaitan. Nah ini. Makanya tidak boleh untuk seorang mempersaksikan orang per orang secara personal dengan surga ataupun neraka, kecuali yang datang nas, datang dalil penyebutannya bahwasanya dia sebagai penduduk surga atau neraka. Ini yang dinamakan dengan syahadah bisyakhsin, atau disilahkan juga oleh ulama yang lain syahadah khas. Syahadah persaksian secara khusus. Adapun contoh yang datang dalil bahwasanya dia penduduk surga secara person, yaitu para anbiya war rasul, kita bersaksikan mereka di surga. Demikian pula dari umat Muhammad misalnya yang datang kabar gembira dengan surga, yaitu al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, Abu Bakar di surga, kita bersaksi
bahwasanya Abu Bakar, nah beliau di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, dan sahabat-sahabat yang lain yang datang dalil bahwasanya dia telah ditetapkan sebagai penduduk surga. Bahkan sebagiannya telah ditetapkan penduduk surga. Nabi mengkhabarkannya walaupun dia masih berjalan di muka bumi. Nah, makanya sampai ketika datang berita tentang Thabit bin Qais bahwasanya dia penduduk surga, para sahabat mengatakan, nahnu narahu yamshi 'alal ardi. Kami melihat dia dia masih dalam keadaan berjalan di muka bumi, dan kami meyakini dia sudah sebagai penduduk surga. Nah, tentunya ini keberuntungan yang luar biasa. Nah, akan tapi selain mereka yang datang dalil, sesoleh apapun di mata kita, akhwan, yang rajih tidak boleh untuk kita mempersaksikan secara ta'yin, secara orang per orang bahwasanya dia penduduk surga. Demikian pula sebaliknya. Nah, kita mengatakan setiap kafir masuk neraka. Setiap kafir masuk neraka. Nah, dan tidak mempersaksikan secara ta'yin kecuali yang datang dalil, seperti misalnya Abu Lahab, Abu Talib, Fir'aun. Kita ta'yin orang per orangnya bahwasanya dia penduduk neraka. Tapi untuk wasf kita tegas, siapa saja yang mati di atas kekafiran, mati di atas kesyirikan, maka dia kekal di dalam neraka. Ini harus kita bisa membedakan, ikhwan. Kenapa? Karena kalau tidak membedakan ini akan terjatuh dalam kerancuan yang banyak. Yaitu persaksian terbagi menjadi dua, yaitu persaksian untuk orang per orang ini, mempersaksikan seseorang atau suatu kelompok sebagai penduduk neraka atau penduduk surga, maka harus dibagi jadi dua. Kalau itu sifat, mempersaksikan sifat atau persaksian secara umum, maka itu memang harus kita mempersaksikan tanpa keraguan sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Tidak boleh ragu kalau muslim itu akan masuk ke dalam surga. Tidak boleh ragu kalau kafir masuk ke dalam neraka. Adapun yang kedua, persaksian secara person, maka ini yang tidak diperbolehkan kecuali mereka-mereka yang datang dalil secara khusus penyebutannya bahwasanya dia sebagai penduduk surga atau neraka. Ini poin pembahasan yang diinginkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam pembahasan tersebut. Barakallahu fikum, kita cukup sekian. Walhamdulillahirabbil alamin.